Halo Rollers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Yamaha NMAX Turbo, tipenya ada TEX-MAX Turbo. Dan tentunya ini adalah tipe yang kedua dari yang paling tertinggi, karena memang ada beberapa varian. Ini adalah varian yang kedua tertinggi, karena di atasnya masih ada TEX-MAX Ultimate. Tapi kali ini kita akan coba ulas detail yang tipe TEX-MAX Turbonya ya, dari Yamaha NMAX. Kalau sekilas mungkin kita perhatikan, sama aja kayak NMAX sebelumnya. Itu hanya sekilas, karena nanti kita lihat secara detail pasti akan berbeda. Kalau yang sebelumnya Anda bisa perhatikan di kiri kami, ini adalah sebelumnya ya, tipe sebelumnya, NMAX sebelumnya, dan ini adalah tipe yang turbo. Baik yang tipe terendah semuanya mengalami perubahan secara detail. Langsung aja kita coba ulas detail dari bagian depan. Ada di sini aksennya warna hitam. Ini saat ini cukup tinggi ya. Kemudian di sini juga tebal, jadi tidak tipis. Ini tebal, warna hitam pekat. Kemudian di sini ada beberapa baut ya, ada 4 baut di bagian sini. Kemudian di sini ada tempat platnya. Nah, tempat platnya dibuatnya warna hitam. Jadi sewarna daripada windshield-nya. Kemudian kalau kita perhatikan tempat platnya itu di bagian sini. Jadi platnya harus tepat di posisi tengah karena di bawahnya ada terdapat lampu. Nah, kalau kita lihat dari bagian sini, ini akan terlihat jauh dengan NMAX sebelumnya. Ini perubahan banget ya. Jauh lah. Mungkin agak sedikit pesek ya kalau dilihat dari bagian sini ya. Tapi di sini terlihat perubahannya. Kalau sebelumnya kan nggak pesek seperti ini. Nah, detail daripada perlampuan depan pun semuanya sudah LED, tidak ada lagi yang bohlam-bohlam. Bahkan lampu utamanya ini terletak di bagian tengah, sudah ada 2 buah proyektor lampu di bagian sini. Cuman sayang kita tidak bisa menyalakan pada saat menyala mesinnya ya, karena memang daripada fuelnya tidak terisi. Tapi kalau aki terpasang, kita bisa coba nyalakan aja di bagian sini. Kalau aki dia terpasang, namun memang fuelnya belum terisi ya oleh mekaniknya. Nah, di sini ketika kunci on maka akan menyala di bagian DRL di bagian sini, kanan maupun kiri ini menyala. Kemudian lampu utama tadi ya, pada saat engine nyala baru dia menyala, 2 buah proyektor LED. Kemudian lampu sen ini berada di bagian kanan kiri, ini juga benar-benar detail beda banget. Kalau sebelumnya kan di bawah tuh, ini benar-benar berbeda ya. Dan ini sudah pasti sudah LED ya. Kemudian dia juga support untuk hazard, artinya hazard pun sudah support di NMAX terbaru ini, NMAX TEX-MAX Turbo. Nah, di sini sudah LED, terang banget nih. Padahal Anda bisa perhatikan, ini benar-benar kita menghadap matahari yang harusnya itu bisa beberapa lampu yang bohlam tidak terlihat. Ini masih terlihat sangat jelas di bagian sini, membuktikan bahwa pencahayaannya di bagian depan ini sangat luar biasa. Nah, semuanya detail berubah total di bagian sini juga, lekukannya menyesuaikan daripada lampunya ya. Namun di sini menjadi satu kesatuan, artinya kalau pecah satu memang harus ganti semuanya. Turun ke bawah kita bisa perhatikan di sini, ini terlihat lebih terbuka. Kalau sebelumnya itu kan tertutup karena lampunya maju sedikit, jadi terlihat tertutup di bagian bawahnya. Nah, di sini juga ada 2 buah shock teleskopiknya, dia aksennya di bagian sini ya, adalah hitam metalik karena memang ada percikan-percikan. Dan di sini juga di cover dengan adanya spakbor cukup besar, karena dia tipe TEX-MAX Turbo, maka dia sudah support dengan adanya ABS. ABS-nya itu di paduan ada stiker kanan maupun kiri ya. Ini tandanya ada support ABS-nya. Dan warnanya ini dual tone, di bagian sini seakan-akan kayak coklat-coklat gitu. Dan di sini ada hitamnya, dan ini berupa agak unik ya. Ini adalah hitamnya, hitam dopnya ini berupa kayak kulit jeruk. Jadi tidak mulus, tidak glossy. Ya plus minus lah. Tapi seperti ini kalau secara durability dan kualitas kami lebih suka. Kalau glossy mungkin gampang lecet, gores dan sebagainya. Nah, daripada peleknya kita bisa perhatikan di sini ya. Ukuran peleknya dengan ring yang dipakai di sini lebih detailnya 110, 70, di sini ring 13. Ini ring 13, aksennya warna gold ya maksud kami. Dan ini lebar. Tentunya sudah support tadi ABS. Kemudian di sini ini ada sensor pembacaan daripada speedometer, sudah berupa digital, sensornya di bagian sini, jadi tidak manual lagi. Di sini juga ada 2 buah baut berupa kunci L. Nah, detail dari bagian bawahnya di sini, ini masih ada kayak detail-detail kayak apa ya? Kayak model Prisma seperti ini ya. Ini ada kayak model Prisma. Jadi tidak polos nih, benar-benar ada detail. Mungkin sekilas kayak model army seperti itu kalau Anda mungkin lihat ya dari video ini. Nah, di sini juga ada kayak model lock plastiknya, pengunci plastik di bagian sini. Ini semuanya sampai ke bagian dalam ini ada detailnya, jadi tidak polos nih. Kemudian di bagian dalam sana kalau kita perhatikan ini masih masuk ke dalam sana itu bolong. Jadi sirkulasi angin bisa masuk ke dalam sana, sebagai sistem pendinginan juga bisa. Nah, di sini juga ada klaksonnya di bagian ujung sini, ini kategorinya rapi. Kemudian dari tampak samping kita bisa perhatikan di sini ya, karena dia tipe nomor 2 tertinggi, ada TEX-MAX NMAX di bagian emblemnya sini. Kemudian ada logo Yamaha-nya, saat ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau NMAX sebelumnya dia menggunakan emblem yang berupa T karet. Di sini juga polos, tidak banyak stiker-stiker. Beberapa orang pasti suka. Kalau kami suka yang polos seperti ini. Ini modelnya dop ya, dop yang Anda tahu sendiri lah. Kalau mungkin kotoran gampang menempel, tapi mudah dibersihkan di bagian sini. Nah, terus di bagian sampingnya lagi, dari samping sebelah kiri kita bisa perhatikan ya. Di sini terdiri dari two-tone color ya. Sebenarnya di bagian sini ada aksen silver juga di bagian sini. Dan di sini kayak model coklat.
Dan untuk daripada emblem NMAX-nya memang sama persis dengan yang tipe dulu, NMAX-nya sama. Aksennya warna gold untuk tipe yang TexMax Turbo. Kalau di beberapa tipe di bawahnya dia, contohnya Neo. Kalau Neo dia modelnya kayak dark chrome seperti itu di NMAX-nya. Kalau dia di sini akselnya adalah warna goldnya. Pijakan kaki ini sudah pasti sangat nyaman. Ini terkenal daripada NMAX ini yaitu aerodinamis dan memang ergonomis banget ketika Anda berkendara menggunakan NMAX, apalagi yang turbo ini. Di sini masih ada juga pijakan kakinya atau footstepnya, dia ditambahkan lagi ada rubber. Ini rubber ya, jadi bukan yang plastik. Ini benar-benar rubber bagian sini. Bahkan sampai di bagian sini juga. Jadi benar-benar sangat ergonomis ketika Anda berkendara. Nah, di samping sini juga ada kayak model dua buah baut ya. Dua buah baut ini seakan-akan ini plug gede gitu ya, ada bautnya. Jadi terkesan lebih lebih garang lah ya, lebih berotor banget di bagian sini ya, dengan aksen warna silvernya. Walaupun mungkin secara fungsional silver ini gampang tergores, dan lebih bagusnya mungkin secara fungsional ya, kalau menurut kami yang model seperti ini aja. Tapi secara kalau kita lihat ya, look kalau kita lihat itu lebih enak, elegan, dan lebih mewah di bagian sini warna silver. Kemudian dari cover CVT di sini pasti berbeda dengan tipe yang di bawahnya dia. Seakan-akan di sini kayak model karbon, pastinya ya, seakan-akan padahal dia bukan karbon. Hanya berupa titik-titik yang begitu rapat, jadi terlihatnya hanya mirip dengan karbon. Di sini terlihat lebih besar, lebih menonjol, dan di sini juga ada lubang ya di bagian sini. Karena dia ada sistem turbonya di bagian sini ya, artinya turbo itu adalah sistem CVT-nya yang dimainkan. Dan bahkan tadi yang model Army kami jelaskan di bagian depan sana tadi, ini tembus ke bagian bawah sini loh. Ini tembus ya, tuh seakan-akan memang dia menyatu bahasa desainnya ya. Jadi Army-nya itu modelnya tembus ke sini, atau mungkin potongan prisma juga bisa lah, kurang lebih seperti itu ya. Standar samping rapi, tidak terlihat banget ya, dan dia rata nih. Ini standar sampingnya, kecil aja sih ya. Dan tentunya ada rubbernya, jadi kalau naik tidak begitu bunyi. Footstep di bagian belakang modelnya bukan rubber, tapi ada bunyi klik. Dan ini yang paling terpenting adalah kokohnya. Di bagian sini juga bodi belakangnya terdiri ada beberapa ya. Sebenarnya ada 3. Yang pertama di sini yang dopnya, kemudian kulit jeruknya, dan juga di sini ada silver glossy-nya. Jadi ada 3 perpaduan sebenarnya ya, tritone ya. Dan ini fungsionalnya adalah ketika naik maka tidak gampang tergores. Kalau dia glossy pasti gampang tergores. Orang yang duduk di bagian belakang kakinya geser-geser atau menggeser ini ya. Makanya dibuatlah seperti ini. Ini kalau secara kita bicara secara teknik ya. Walaupun mungkin beberapa orang suka yang glossy atau suka yang dop sekalian. Dan ini juga tembus di bagian sini nih, tembus semuanya di bagian sini. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian shock belakangnya bisa di-adjust ya, artinya bisa kita setel untuk tingkat daripada kekencangan atau tingkat kelembutannya Anda bisa setel, dan juga disematkan ada tabung warna gold. Dan di sini juga di bagian spakbor belakang tetap ada aksen di sini mata kucingnya warna kuning ya aksennya. Kalau spakbornya standar aja seperti NMAX sebelumnya juga kalau kita perhatikan ya, model seperti ini. Dan untuk detail daripada kaki belakang kalau kita lihat secara detail ukurannya di 130 70 ring 13. Ringnya sama dengan di bagian depan. Palangnya modelnya di sini adalah palang 6. Sebenarnya palang 3 kayak model di cabang. Jadi palang 6 warna gold. Ini lebih lebar tentunya dengan di bagian depan. Kalau untuk ukuran ringnya masih sama. Di sini untuk pengeremannya letak di bagian sebelah kanan. Yang tentunya dia pengeremannya sudah cakram dan sudah pastinya adalah ABS juga. Aksennya warna hitam, tidak ada produk dari mana. Ini polos ya, satu piston warna hitam. Tidak ada produk dari merek apapun. Dan di sini juga armnya dibuatnya warna glossy ya, black glossy di sini nih. Jadi gampang dibersihkan nih. Bahkan sampai di peleknya juga sama nih, glossy ya. Goldnya ini model glossy. Shocknya terdiri dari 2 buah, dan di bagian bawah ada kunci darurat. Ini ada kunci darurat ketika mungkin remote Anda mengalami habis daripada baterainya. Ini Anda bisa gunakan kunci darurat untuk membuka daripada joknya ini. Lalu detail lagi di bagian sini ada mufflernya. Yang mufflernya ini tercover dengan adanya cover plastik di bagian sini. Ini cover plastik yang terdiri dari banyak titik-titik. Ya sekilas tadi mirip dengan karbon ya kalau di bagian cover CVT-nya. Ini menonjol ya, ini menonjol keluar ya. Bahkan melebihi daripada mufflernya. Ya memang fungsionalnya pasti akan mengcover dari muffler ketika ada benturan dan sebagainya ya. Jadi tidak gampang lecet di bagian sini. Sudah support kata laser juga, jadi tidak panas banget di bagian sini. Di sini juga ada keterangannya ya, ori ya, Yamaha tuh, Yamaha BLS. Lalu di sini kita lihat juga di bagian sini juga ada radiator, disematkan radiator. Dan di sini nih kayak model tadi di cover CVT seakan-akan kayak karbon, tapi bukan karbon, hanya beberapa kayak model titik-titik yang padat dibuatnya glossy. Ini modelnya kulit jeruk dan ini glossy. Jadi 2 perpaduan warna sebenarnya. Dan di sini juga rapi. Dari selang pengeremannya rapi, kemudian kalau kita lihat juga sensor bacaan speedo juga rapi, sensornya ya di sini ya, pembacaan speed daripada pergerakan roda belakang juga rapi ya di sini. Lalu di bagian bawah juga rapi banget ini rapi ya, juga tetap ada di bagian sini ada rubbernya juga, pelindung daripada debu, kotoran dan lain sebagainya. Lalu di bagian sini footstep sama, kanan kirinya juga NMAX-nya sama, dan di sini pegangan tangannya cukup besar. Pegangan tangannya ini modelnya
disatukan ya dengan desainnya. Jadi benar-benar kayak menyatu seperti ini ya. Di sini juga masih dipotong, jadi menyatu banget, tidak begitu timbul. Seakan-akan malah dia seperti desain. Dan lampu belakang ini menunjukkan bahwa perubahan yang total dibandingkan dengan NMAX sebelumnya. Ini perubahan total nih lampu belakangnya ya. Sangat total banget. Di lampu belakangnya tentunya sama dengan di bagian depan, artinya semuanya sudah LED, tidak ada bohlam lagi. Lampu mesin berada di bagian sini, ada 2 buah strip kanan maupun kiri, totalnya ada 4 ya. Strip yang pertama panjang, kedua pendek. Kemudian di lampu sennya ini kami paling suka banget. Benar-benar sekilas kami pertama kali melihat NMAX Turbo, ini adalah di lampu belakangnya kami sangat suka dengan model sen seperti ini. Jadi benar-benar keindependennya nih dapat banget loh, tidak nyontek, istilahnya seperti itu kami paling suka banget. Dan tentunya lampu sen ini sudah LED di bagian kanan maupun kirinya, support lagi dia juga sudah hazard, sudah pasti support ya. Kita bisa perhatikan di sini di lampu sen belakang atau lampu hazardnya ini sudah LED dan ini terang banget, ini benar-benar terang, tidak yang redup. Nah, lampu rem ini menjadi satu kesatuan dengan lampu mesin. Jadi ketika direm maka dia akan semakin terang aja. Jadi tidak ada perubahan lain ya. Mungkin ada tambahannya atau apa, tidak ada. Jadi benar-benar kalau direm dia akan semakin lebih terang. Dari speedometernya kalau kita bisa perhatikan di sini ya, secara garis besarnya dia sudah full TFT dengan menggunakan keyless tentunya. Keyless kita tekan dulu sekali, 1, 2, baru akan menyala. Di bagian sini kita bisa perhatikan detail. Di bagian atas ada beberapa informasi ya. Di sini tentang yang itu fuel ya, fuel gauge-nya. Kemudian di sini ada kilometernya. Lalu kita lihat lagi di bagian bawahnya, ini ada layar yang TFT cukup besar. Ini sudah berwarna. Kita bisa perhatikan ya, beberapa diantaranya kita lihat fitur-fiturnya. Apa aja yang support ya. Jadi kita bisa perhatikan untuk mengecek daripada air radiator, baterai, kemudian trip juga ada, trip A, trip B. Fuel juga ada, fuel consumption. Terus kemudian kita bisa lihat lagi ya dengan menggunakan tombol di bagian sini, naik turun untuk memilih dan kembali di bagian sini. Nah, di sini juga tampilan utamanya, di sini bisa kayak misalkan kita berakselerasi pada saat menyala, maka akan ada di sini ya. Ini lucu banget sebenarnya, cuma sayang sekali kita tidak bisa menyalakan, memang fuelnya ini kosong. Nah, Anda bisa perhatikan sekilas ya, tuh. Jadi pada saat Anda berkendara, maka akan mendapatkan sensasi yang kayak seakan-akan permainan ya. Dan di sini juga ada beberapa mode kecepatannya karena dia menggunakan sistem turbo dengan menggunakan shifter di bagian sini. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, modenya ada mode S, itu adalah mode sport. Dan ada satu mode lagi. Cuman memang modenya ini harus kita nyalakan ya, ternyata mesinnya tidak bisa langsung kita gunakan di sini. Jadi tidak bisa kita praktekkan. Yang jelas kita bisa melihat aja notifikasinya. Contohnya ada T di situ ya, modenya warna hijau dan sport. Jadi ini intinya kalau sport pastinya akan lebih sedikit daya borosnya, dan untuk T ini maka sedikit akan lebih irit, kurang lebih seperti itu ya. Yang tentunya memang dengan performa turbonya jauh lebih meningkat kecepatannya dibandingkan dengan NMAX sebelumnya. Dan beberapa juga tidak hanya notifikasi, ada beberapa kayak misalkan auto trip, terus kemudian meter display, navigation, yang terutama kalau Anda konekkan dengan smartphone Anda, maka Anda bisa menggunakan navigasi yang dipindahkan ke layar di bagian sini nih, layar mungil ini ya. Nah, tentunya lagi ini semuanya benar-benar sekali lagi sudah support dan Anda bisa download ya di aplikasi Play Store maupun App Store, ditambahkan lagi selalu ada updatean. Nah, kita beranjak daripada setirnya. Setirnya ini kalau kita lihat pasti berbeda juga dengan NMAX sebelumnya. Covernya ini berbeda ya. Di sini terlihat lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya agak menonjol seperti ini, ya sekarang lebih tipis, lebih berotot. Dan pastinya akan mengurangi daripada goncangan-goncangan atau suara-suara ya, karena dia lebih tipis. Kanan kirinya untuk peletakan daripada ini ya, minyak remnya kanan maupun kiri ada 2 buah. Kemudian di sini aksennya semuanya adalah rata-rata dia dibuatnya kayak model kulit jeruk dengan satu perpaduan logo Yamaha di bagian sini. Kanan kirinya baru ada detail sedikit, aksennya adalah warna grey, greynya adalah grey metalik. Karena kalau di bagian sini supaya tidak menutupi dari pandangan kita melihat daripada speedometernya ya. Detail lain daripada setirnya, gripnya modelnya kecil aja biasa dan jalurnya tidak ada. Artinya kalau jalurnya kecil berarti getarannya yang dihasilkan dari NMAX Turbo sangat sedikit. Maka jalur dibuatnya sangat kecil aja. Di bagian sini gripnya biasa tapi enak ya dipegang. Di sini juga ada idle start top atau engine start top ya di bagian sini. Di sini ada tombol hazard, kemudian di sini ada starter yang sudah easy starter. Sekali klik sebenarnya bisa nyala, cuman memang fuelnya tidak terisi. Handle-nya dibuat warna hitam glossy ya kanan maupun kiri. Dan detail di bagian kiri lampu jarak jauh, kemudian di sini ada menu untuk menggerakkan daripada speedometernya di sini dan head unitnya. Di sini ada shifternya untuk menggerakkan daripada turbonya, yang istilahnya Anda mau mode seperti apa. Kemudian ada klakson dan di sini ada sennya. Ini untuk tombol kembalinya. Detail lagi di bagian sini menggunakan keyless tadi dengan menekan sekali
Kemudian kita putar ke kanan 2 kali, baru dia akan menyala. Kemudian dari kuncinya sudah pasti keyless ya. Jadi untuk menyalakan tekan sekali, kemudian digerakkan sekali. Kalau sekali aja, maka kita bisa membuka kuncinya daripada jok. Kemudian untuk membuka daripada fuelnya. Ini kalau sekali. Jadi kalau 2 kali baru kita mengaktifkan secara sistemnya. Jadi kalau kita sekali hanya 2 ini aja yang bisa kita gunakan, fuelnya. Tekan cover daripada fuel, kita bisa lihat di sini. Kapasitasnya kurang lebih di 7 literan ya, dari bagian sininya kapasitasnya, dan pengisiannya sangat mudah di bagian sini. Tentunya sangat aman juga. Sebuah pengisian yang berlebihan maka akan langsung terdrain ke bagian bawah. Jadi aman aja, tidak akan tertumpah kanan maupun kiri. Sudah aman ya, sudah dipikirkan. Dan di sini untuk membuka daripada joknya ya. Nah, joknya di bagian sini kalau kita perhatikan ya, dengan tipe Tex-Mex, aksenya di sini sebenarnya satu warna, cuman ada jahitan warna kuning di bagian sini. Sebenarnya ada ya, ini jahitan kuning. Kemudian di sini juga ada jahitan kuning dan ada tulisannya NMAX di bagian sini. Ini kalau kategori empuknya sebenarnya tidak empuk banget, standar aja ya, tidak empuk banget. Yang paling terpenting memang dimainkan dari sistem suspensinya. Nah, ketika kita buka, seakan-akan dia menggunakan hidrolik, tapi bukan hidrolik ya. Kalau kita lihat detail, dia menggunakan per aja. Atau per, atau kalau kita lihat di sini ya, atau spring ya. Di bagian bawah sini sebenarnya ada springnya yang di belakang daripada baterainya ini, atau akinya, daripada aki ya. Kemudian di sini kita lihat nih, dari bagasinya kategori cukup besar. Di sini ada cover daripada aki, ada spionnya. Kalau spionnya kita bicara spion standar aja ya modelnya. Ada buku panduan juga ketika mau membeli NMAX masih akan mendapatkan ini. Dan di sini juga ada kunci keylessnya, satu aja seperti ini ya. Bentuknya simple, kecil aja. Kategorinya tadi kami jelaskan ini termasuk cukup besar, walaupun tidak besar di kelasnya. Dan beberapa army tadi ternyata tembus di bagian sini nih. Ini army juga nih, kayak model army atau potongan-potongan prisma ini tembus sampai di bagian dalam. Jadi ini menembus ke bawah maksud kami, sampai di bagian bawah, kemudian di bagian kolong-kolong depan tadi ya. Nah, di bagian sini juga artinya banyak sekali lekukan. Ini juga akan menambahkan daya tahan ya, atau kekuatan daripada joknya. Di sini kalau kita lihat nih tidak rata ya. Nah, di sini juga ada sedikit cover ya untuk menutupi daripada kotoran debu yang masuk ke bagian bagasi. Ditambah lagi di bagian sini juga ada beberapa penyimpanan. Di bagian kiri Anda bisa letakkan. Di sini juga bisa cup holder atau menambahkan minuman juga bisa. Ini cukup dalam. Ternyata dalam banget ya. Ditambah lagi nih kalau kita lihat detail di bagian dalam, mudah terlihat ya, karena memang kita di sini kena matahari agak susah. Nah, di sini sudah ada pengecasan juga nih. Nah, di sini sudah ada pengecasan, dan pengecasan ini sebenarnya sudah Type C. Untuk pengecasannya ya, sudah support Type C. Dan ini dalam, jadi handphone Anda bisa masuk ke dalam sini. Aman nih, dalam banget. Cuman memang tidak ada penutup di bagian sini. Jadi tetap harus sambil dilihat. Untuk minuman, tetap nyatanya pasti akan masuk secara nyaman masuk ke dalam sini. Di sini juga masih ada penyimpanan sebenarnya. Nah, ini ada penyimpanan. Ini kategorinya memang tidak begitu besar. Ini mungkin Anda bisa taruh handphone di sini, kabelnya ke sini untuk ngecas ya. Cuman agak begitu ribet ya. Cuman yang jelas ini bisa penyimpanan apa ya? Mungkin cemilan, permen dan lain sebagainya. Kalau handphone memang bagusnya di sini dengan sekaligus pengecasan. Nah, kurang lebih seperti itu ulas detail daripada Yamaha NMAX Turbo, tipenya adalah Tex-Mex Turbo. Sekali lagi, unit ini tentunya ready di Yamaha Pleiari Kalimantan Selatan, dan tentunya juga secara garis besar dia berbeda jauh dengan NMAX sebelumnya yang berada di kiri kami. Nah, ketika Anda berminat dengan unit NMAX Turbo, Tex-Mex Turbo maupun tipe Neo S atau yang tipe tertingginya Tex-Mex Turbo Ultimate, Anda langsung bisa dapatkan di Yamaha Pleiari Kalimantan Selatan. Untuk kontaknya daripada marketing ada di deskripsi. Mudah dan manfaatnya video ini. Sampai ketemu waktu. Salam LK Group.